Pernahkah kamu merasa bahwa kata-kata terkadang tidak cukup untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya? Banyak orang mengandalkan ucapan untuk mengesankan orang lain. Namun ada cara yang lebih mendalam dan kuat untuk menunjukkan kualitas diri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam dunia yang serba cepat ini, terkadang tindakan jauh lebih berbicara daripada kata-kata yang kita ucapkan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk memperlihatkan karakter melalui perilaku kita sehari-hari, bukan hanya sekedar ucapan. Bagi para Stoik, kualitas diri tidak tergantung pada seberapa banyak kita berbicara, melainkan pada seberapa baik kita bertindak dalam situasi apapun. Mereka meyakini bahwa karakter sejati seseorang bisa dilihat dari cara ia menghadapi tantangan hidup, bukan dari kata-kata yang ia lontarkan. Dalam video kali ini kita akan membahas 12 cara untuk menunjukkan kualitas diri tanpa berkata-kata berdasarkan ajaran Stoik yang mengutamakan tindakan dan kontrol diri. Jika kamu ingin tahu bagaimana cara menunjukkan siapa dirimu dengan cara yang lebih bermakna, tanpa harus berbicara banyak, maka simaklah video ini hingga akhir. Bersiaplah untuk menggali cara-cara praktis yang dapat mengubah cara pandangmu tentang diri sendiri dan orang lain, serta bagaimana kita dapat menunjukkan kualitas diri dengan cara yang lebih stoik dan penuh integritas. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara menunjukkan kualitas diri tanpa berkata-kata ala Stoik yang pertama, yaitu adalah mengelola emosi dengan tenang. Salah satu kualitas diri utama yang bisa ditunjukkan tanpa berkata-kata adalah kemampuan untuk mengelola emosi dengan tenang, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Orang-orang yang dapat tetap tenang di tengah konflik atau kesulitan menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Mereka tidak membiarkan kemarahan, kecemasan, atau frustrasi menguasai diri mereka. Dan melalui ketenangan tersebut, mereka memberikan contoh ketahanan mental. Dalam filosofi Stoik, pengendalian diri dan kemampuan untuk menjaga kedamaian batin adalah inti dari kualitas diri yang sejati. Mengelola emosi dengan tenang tidak berarti menekan atau mengabaikan perasaan kita. Sebaliknya, ini tentang mengenali perasaan kita dan memilih untuk bereaksi dengan bijaksana, bukan dengan reaksi impulsif. Stoik mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita kontrol dan fokus pada bagaimana kita meresponnya. Hal ini menciptakan kedamaian dalam diri yang tampak dari luar, dan itulah yang membuat orang lain mengakui kualitas diri kita. Dengan tetap tenang, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas diri kita, bahkan dalam situasi yang paling menantang. Tindakan ini akan lebih berbicara daripada kata-kata apapun, karena tidak banyak orang yang mampu tetap tenang dalam kesulitan. Ini adalah tanda bahwa kita memahami bahwa reaksi kita adalah pilihan kita, dan bukan hasil dari keadaan eksternal. Ketenangan dalam menghadapi masalah juga menunjukkan bahwa kita tidak terjebak dalam drama atau kekacauan emosional. Ini membuktikan bahwa kita lebih mengutamakan penyelesaian yang bijak dan efektif daripada sekedar merespons dengan emosi yang tidak terkendali. Orang yang bisa mengelola emosi dengan tenang adalah orang yang kuat, karena ia tidak membiarkan hal-hal di luar dirinya mengendalikan hidupnya. Menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kualitas diri yang sangat dihargai, baik di dunia profesional, pribadi, atau dalam hubungan sosial. Jadi mulai dari sekarang, pertimbangkan untuk menanggapi situasi sulit dengan tenang, dan lihat bagaimana kualitas dirimu akan terlihat lebih jelas melalui tindakanmu daripada kata-katamu. Kemudian, cara menunjukkan kualitas diri tanpa berkata-kata yang kedua adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Seringkali kita merasa bahwa berbicara adalah cara terbaik untuk menunjukkan siapa kita. Namun, dalam banyak situasi, kualitas diri kita sebenarnya lebih terlihat saat kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain dan memberi mereka ruang untuk berbicara. Ini adalah tindakan yang jauh lebih berbicara daripada sekedar mendominasi percakapan atau hanya mendengar dengan setengah hati. Salah satu prinsip utama dalam filosofi Stoik adalah mengutamakan kebijaksanaan.
Kebijaksanaan bukan hanya datang dari kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga dari kemampuan kita untuk mendengarkan dengan benar. Dengan mendengarkan, kita menunjukkan bahwa kita tidak hanya peduli pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang lain. Ini adalah tindakan penuh penghormatan yang memperlihatkan kedewasaan dan pemahaman. Ketika kita benar-benar mendengarkan orang lain, kita memberikan kesempatan untuk memahami perspektif mereka dengan lebih baik. Ini menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan ego dan menghargai pandangan orang lain, suatu kualitas yang sangat dihargai dalam setiap hubungan. Orang yang mampu mendengarkan dengan penuh perhatian biasanya akan lebih mudah dihormati dan dipercaya, karena mereka menunjukkan bahwa mereka peduli dengan orang lain. Selain itu, mendengarkan dengan penuh perhatian dapat menciptakan hubungan yang lebih dalam dan autentik. Ini memungkinkan kita untuk merespons secara lebih bijaksana dan tepat, daripada hanya mengandalkan reaksi otomatis. Dengan demikian, kita menunjukkan kualitas diri kita lewat ketenangan, kebijaksanaan, dan perhatian yang kita tunjukkan kepada orang lain tanpa harus berkata apa-apa. Bagi para Stoik, mendengarkan adalah bentuk kebijaksanaan yang berharga. Ini bukan hanya tentang mendengar kata-kata, tetapi juga tentang memahami makna yang lebih dalam dari apa yang sedang disampaikan. Dengan mendengarkan lebih baik, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol diri yang baik, kebijaksanaan yang mendalam, dan rasa hormat yang besar terhadap orang lain. Kemudian cara menunjukkan kualitas diri tanpa berkata-kata. Yang ketiga adalah berpegang pada prinsip dan nilai. Di dunia yang penuh dengan godaan dan tekanan eksternal, orang yang dapat tetap teguh pada prinsip dan nilai mereka adalah orang yang menunjukkan kualitas diri sejati. Ketika kita berpegang pada nilai-nilai yang kita yakini, meskipun tidak ada yang mengawasi, kita menunjukkan integritas yang luar biasa. Ini adalah kualitas yang sangat dihargai dalam filosofi Stoik, di mana hidup dengan integritas dan sesuai prinsip adalah dasar dari kebijaksanaan. Berpegang pada prinsip bukan berarti kita harus terjebak dalam dogma atau rigiditas. Sebaliknya, ini berarti kita tahu apa yang kita percayai dan tetap konsisten dengan tindakan kita. Ketika kita tetap setia pada nilai-nilai kita tanpa perlu membela diri dengan kata-kata, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan batin yang besar dan komitmen yang tinggi terhadap kebenaran. Ini adalah kualitas diri yang terlihat jelas oleh orang lain, meskipun tanpa kata-kata. Tindakan yang konsisten dengan prinsip dan nilai kita akan lebih berbicara daripada sekedar berbicara tentang apa yang kita yakini. Orang yang konsisten dalam tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekedar kata-kata. Mereka adalah contoh hidup dari apa yang mereka percayai. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan oleh orang lain dan seringkali membuat mereka lebih menghormati kita. Dalam hidup sehari-hari, kita bisa melihat contoh-contoh kecil di mana tindakan kita menunjukkan prinsip yang kita pegang. Mungkin itu adalah keputusan yang kita buat di tempat kerja, bagaimana kita memperlakukan orang lain, atau bagaimana kita menjaga komitmen pribadi kita. Semua tindakan ini berbicara lebih kuat daripada kata-kata yang kita ucapkan, dan mereka menciptakan citra diri yang lebih jelas dan lebih kuat. Bagi para Stoik, berpegang pada prinsip adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan sejati. Prinsip dan nilai adalah pondasi dari setiap tindakan kita, dan melalui tindakan itulah kita dapat menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Jadi mulailah untuk selalu hidup sesuai dengan prinsip yang kamu yakini, dan lihat bagaimana dunia di sekitar kamu akan lebih menghargai siapa dirimu sebenarnya. Kemudian cara yang keempat adalah menghargai waktu orang lain. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kualitas diri adalah dengan menghargai waktu orang lain, sebuah tindakan yang sangat dihargai dalam filosofi Stoik. Dalam dunia yang sibuk ini, banyak orang cenderung tidak peduli dengan waktu orang lain. Mereka sering datang terlambat, mengabaikan janji, atau membuang waktu orang lain tanpa merasa bersalah. Sebaliknya, seseorang yang menunjukkan kualitas diri yang tinggi adalah mereka yang datang tepat waktu, memenuhi janji, dan menghormati waktu orang lain seperti mereka menghormati waktu mereka sendiri.
Menghargai waktu orang lain menunjukkan bahwa kita menganggap setiap momen sebagai hal yang berharga, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ini juga mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap orang lain, yang merupakan salah satu nilai inti dalam ajaran Stoik. Ketika kita menghargai waktu orang lain, kita mengirimkan pesan bahwa kita peduli dan bahwa hubungan kita dengan mereka adalah prioritas. Selain itu, dengan menghargai waktu orang lain, kita menunjukkan kedisiplinan diri. Kedisiplinan ini bukan hanya berlaku dalam hal pekerjaan, tetapi juga dalam hubungan pribadi. Orang yang disiplin dengan waktu menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol diri yang baik, yang sangat dihargai dalam filosofi Stoik. Tindakan ini juga mencerminkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap apa yang telah kita janjikan, yang memperlihatkan integritas. Menghargai waktu orang lain juga berarti tidak membuang waktu dengan percakapan yang tidak perlu atau kegiatan yang tidak produktif. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk hidup dengan tujuan, dan menghargai waktu adalah bagian dari menjalani kehidupan yang penuh makna. Dengan setiap tindakan yang kita ambil untuk tidak membuang waktu orang lain, kita secara langsung menunjukkan kualitas diri kita sebagai seseorang yang bijaksana dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Ketika kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan waktu orang lain, mereka pun akan lebih menghargai kita dan kualitas diri kita yang sejati. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menunjukkan siapa kita tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian cara menunjukkan kualitas diri tanpa berkata-kata yang kelima adalah membantu tanpa mengharapkan balasan. Bantuan yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan adalah salah satu tindakan yang paling berbicara dalam menunjukkan kualitas diri. Dalam ajaran Stoik, konsep memberi tanpa mengharapkan balasan adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan integritas dan kebaikan hati kita. Orang yang membantu tanpa mengharapkan imbalan seringkali dihargai lebih karena mereka melakukannya dengan tulus, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu di baliknya. Ini menunjukkan bahwa tindakan mereka datang dari tempat yang benar dalam hati mereka. Memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan juga menunjukkan bahwa kita tidak terikat pada materialisme atau penghargaan eksternal. Ini adalah tanda kedewasaan emosional dan pemahaman bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari menerima. Stoik mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada hadiah atau pujian dari orang lain, tetapi untuk mencari kepuasan dalam kebaikan itu sendiri. Ketika kita membantu tanpa mengharapkan imbalan, kita menunjukkan bahwa kita tidak membutuhkan pengakuan untuk merasa puas. Tindakan memberi tanpa pamrih seringkali menunjukkan ketulusan hati. Ini adalah kualitas yang langka dan sangat dihargai oleh orang lain. Ketika kita membantu tanpa niat terselubung, kita menunjukkan bahwa kita memiliki integritas dan kedewasaan. Hal ini juga memperkuat hubungan dengan orang lain karena mereka merasakan ketulusan dalam setiap tindakan kita yang tidak dipengaruhi oleh motif pribadi. Selain itu, tindakan ini menunjukkan bahwa kita memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa memberi adalah bentuk investasi jangka panjang, bukan untuk keuntungan langsung. Dengan memberi tanpa mengharapkan balasan, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga memperkaya diri kita sendiri dengan rasa damai dan kebijaksanaan. Ini adalah contoh nyata dari ajaran Stoik tentang hidup yang sederhana dan penuh makna. Bagi mereka yang hidup menurut ajaran Stoik, memberi tanpa mengharapkan balasan adalah bentuk kebajikan yang tak ternilai. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hidup untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kebaikan bersama. Tindakan ini dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat baik dengan cara yang sama, dan pada akhirnya kualitas diri kita akan semakin dihargai, bahkan tanpa perlu diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian cara yang keenam adalah menerima kritik dengan lapang dada. Salah satu cara paling efektif untuk menunjukkan kualitas diri adalah dengan menerima kritik dengan lapang dada.
Dalam dunia yang serba cepat ini, tidak jarang orang merasa tersinggung atau defensif saat diberikan umpan balik negatif. Namun orang yang menunjukkan kualitas diri yang sejati adalah mereka yang dapat menerima kritik dengan pikiran terbuka dan menggunakannya untuk berkembang. Ini adalah prinsip yang sangat dihargai dalam ajaran Stoik, yang mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Menerima kritik dengan lapang dada menunjukkan bahwa kita memiliki kendali diri yang kuat dan tidak membiarkan ego kita menghalangi pertumbuhan kita. Stoik mengajarkan bahwa kita harus mampu melihat kebenaran dalam kritik, bahkan jika itu tidak mudah diterima. Ini adalah tanda kedewasaan dan keberanian untuk menghadapi kenyataan, serta kemampuan untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Tidak hanya itu, dengan menerima kritik tanpa reaksi emosional yang berlebihan, kita juga menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang memberi masukan. Kita menunjukkan bahwa kita menghargai pandangan mereka dan melihatnya sebagai peluang untuk memperbaiki diri, bukan sebagai serangan pribadi. Ini akan meningkatkan kredibilitas kita dan memperlihatkan kualitas diri kita sebagai pribadi yang terus berkembang. Penerimaan kritik juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada pencapaian atau pengakuan eksternal. Dalam filosofi Stoik, kebijaksanaan datang dari kemampuan untuk menerima kelemahan kita dan berusaha memperbaikinya tanpa rasa malu atau defensif. Ketika kita dapat menerima kritik tanpa terjatuh dalam perasaan negatif, kita menunjukkan bahwa kita lebih fokus pada pengembangan diri daripada citra diri. Dengan menerima kritik dengan lapang dada, kita tidak hanya menunjukkan ketahanan emosional, tetapi juga meningkatkan kemampuan kita untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman. Ini adalah cara yang sangat kuat untuk menunjukkan kualitas diri kita tanpa perlu berbicara. Dalam setiap kritik yang kita terima, ada peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Kemudian cara menunjukkan kualitas diri tanpa berbicara yang ketujuh adalah menjaga komitmen yang telah dibuat. Menjaga komitmen adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kualitas diri tanpa harus berbicara. Orang yang dapat diandalkan untuk memenuhi janji dan komitmennya mencerminkan integritas dan kedewasaan. Dalam dunia yang serba cepat ini, banyak orang yang cenderung mengabaikan janji atau tidak menepati komitmen mereka. Tetapi orang yang menunjukkan kualitas diri adalah mereka yang selalu berusaha untuk menepati kata-katanya, baik dalam hal besar maupun kecil. Dalam ajaran Stoik, menjaga komitmen adalah bentuk tanggung jawab dan disiplin diri. Stoik percaya bahwa kita harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut dan selalu berusaha menjaga integritas dalam setiap langkah. Ketika kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu, kita mengikatkan diri kita pada tugas itu, dan tidak ada alasan untuk mundur atau melanggar janji yang telah kita buat. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kendali atas tindakan kita dan tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada. Tidak hanya dalam hal besar, menjaga komitmen juga berlaku dalam hal-hal kecil sehari-hari. Menepati janji untuk membantu seseorang, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, atau bahkan menepati janji kepada diri sendiri untuk mencapai tujuan, semua itu menunjukkan bahwa kita adalah individu yang dapat dipercaya. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menunjukkan kualitas diri kita kepada orang lain, tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Tindakan ini juga menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Ketika kita menjaga komitmen, kita menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan usaha orang lain, serta memiliki disiplin diri yang kuat untuk memenuhi tanggung jawab kita. Ini adalah kualitas yang sangat dihargai dalam filosofi Stoik, yang mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan, kita membangun reputasi yang kuat sebagai seseorang yang memiliki kualitas tinggi. Orang-orang akan lebih menghargai kita karena tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan komitmen kita adalah bukti nyata dari karakter kita yang sesungguhnya. Kemudian, cara menunjukkan kualitas diri tanpa berbicara yang kedelapan adalah
menjaga sikap tenang dalam situasi sulit. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Menjaga sikap tenang dalam situasi sulit adalah salah satu cara paling kuat untuk menunjukkan kualitas diri. Dalam menghadapi tekanan atau kesulitan, seseorang yang dapat tetap tenang menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol diri yang luar biasa dan tidak terpengaruh oleh emosi atau situasi eksternal. Ketika kita tetap tenang, kita menunjukkan bahwa kita tidak takut menghadapi tantangan. Kita memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan dan bahwa reaksi kita terhadap kesulitan tersebut lebih penting daripada kesulitan itu sendiri. Dalam ajaran Stoik, ketenangan batin adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna. Karena hanya dengan ketenangan, kita dapat melihat segala sesuatu dengan jernih dan mengambil keputusan yang bijaksana. Sikap tenang juga mencerminkan kebijaksanaan untuk tidak tergesa-gesa atau bertindak tanpa berpikir. Ketika kita menghadapi masalah atau konflik, kita memilih untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Memastikan bahwa keputusan kita adalah keputusan yang baik dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya bertindak berdasarkan emosi, tetapi juga dengan akal sehat yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Stoik. Dalam situasi yang penuh tekanan, mereka yang dapat menjaga ketenangan biasanya akan lebih dihormati dan dianggap lebih kompeten. Mereka yang tidak terburu-buru, tidak panik, dan mampu menghadapinya dengan ketenangan adalah orang yang menunjukkan kualitas diri yang tinggi. Mereka menginspirasi orang lain untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam menghadapi masalah mereka. Dengan menjaga sikap tenang, kita tidak hanya menunjukkan kontrol diri, tetapi juga menunjukkan kebijaksanaan dan kedewasaan. Ini adalah bentuk penerapan nilai Stoik yang sangat dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini akan menciptakan citra kita sebagai individu yang memiliki ketahanan mental yang kuat, bahkan dalam menghadapi cobaan yang sulit. Kemudian cara yang ke-9 adalah menerima keterbatasan diri dengan lapang dada. Dalam ajaran Stoik, penting untuk menerima bahwa kita memiliki keterbatasan dan bahwa kita tidak dapat mengontrol segalanya. Menerima keterbatasan diri dengan lapang dada adalah salah satu cara untuk menunjukkan kualitas diri kita. Ketika kita sadar akan keterbatasan kita dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan lebih menerima keadaan seperti adanya, tanpa merasa frustrasi atau menyesal. Penerimaan terhadap keterbatasan diri tidak berarti menyerah pada keadaan atau berhenti berusaha, tetapi berarti memahami bahwa kita tidak perlu sempurna dan bahwa setiap individu memiliki kekurangan. Dengan menerima hal ini, kita menunjukkan kebijaksanaan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini adalah tanda kedewasaan yang sangat dihargai dalam filosofi Stoik. Menerima keterbatasan diri juga membantu kita untuk lebih rendah hati. Ketika kita memahami bahwa kita tidak bisa menguasai segalanya, kita akan lebih menghargai orang lain dan tidak merasa superior. Ini menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan orang di sekitar kita, karena kita lebih terbuka dan lebih siap untuk belajar dari orang lain. Menerima keterbatasan diri adalah tanda bahwa kita sadar akan diri kita sendiri, dan ini adalah kualitas yang sangat bernilai. Penerimaan ini juga membantu kita untuk menjaga ketenangan batin. Alih-alih merasa frustrasi atau cemas karena keterbatasan kita dapat menghadapinya dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menjaga keseimbangan dalam hidup dan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita dapat menghadapi kesulitan dengan kepala dingin. Akhirnya, dengan menerima keterbatasan diri, kita menunjukkan bahwa kita adalah individu yang realistis dan mampu mengelola ekspektasi kita. Ini adalah bentuk penerapan prinsip Stoik yang mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni dengan kenyataan, tanpa terjebak dalam keinginan yang tidak realistis. Kemudian, cara menunjukkan kualitas diri tanpa berbicara yang ke-10 adalah fokus pada proses, bukan hanya hasil.
Dalam filosofi Stoik, proses lebih penting daripada hasil akhir. Mengalihkan fokus dari hasil yang sempurna dan berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap langkah adalah cara untuk menunjukkan kualitas diri tanpa harus berbicara. Orang yang fokus pada proses menunjukkan dedikasi, konsistensi, dan rasa tanggung jawab yang merupakan karakteristik dari individu dengan kualitas tinggi. Ketika kita fokus pada proses, kita tidak terjebak dalam ketegangan untuk mencapai tujuan dengan cara yang instan atau sempurna. Kita menerima bahwa setiap langkah dalam perjalanan memiliki nilai dan memberikan pembelajaran. Bahkan jika hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan, kita tetap merasa puas karena kita sudah memberikan usaha terbaik kita dan belajar sepanjang jalan. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki kesabaran dan kedewasaan dalam menghadapi tantangan. Mencintai proses juga berarti kita menikmati perjalanan, bukan hanya berfokus pada pencapaian akhir. Ketika kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang menghargai setiap tahap dalam hidup, kita mencerminkan pemahaman Stoik tentang bagaimana kita harus menghargai apa yang ada sekarang, alih-alih terobsesi dengan masa depan atau kesuksesan yang belum tentu datang. Ini adalah cara yang kuat untuk menunjukkan kualitas diri kita tanpa harus mengungkapkan apapun. Selain itu, fokus pada proses memungkinkan kita untuk menunjukkan keuletan dan ketekunan. Banyak orang seringkali menyerah di tengah jalan ketika hasil yang diinginkan tidak segera terlihat. Namun mereka yang terus maju dengan tekad dan usaha yang konsisten menunjukkan kualitas diri yang luar biasa. Ini adalah nilai Stoik yang mengajarkan kita untuk tetap bertindak dengan penuh komitmen dan tidak terpengaruh oleh kegagalan sementara. Fokus pada proses juga membangun rasa percaya diri, karena kita tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang diinginkan. Ini menunjukkan bahwa kita mampu untuk tetap fokus dan tidak mudah teralihkan oleh distraksi eksternal. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kendali diri yang tinggi dan tetap setia pada prinsip kita tanpa perlu berbicara tentangnya. Kemudian cara yang ke-11 adalah menerima kekurangan dengan bijaksana. Menunjukkan kualitas diri tanpa berkata-kata juga bisa tercermin dalam cara kita menerima kekurangan dan keterbatasan diri sendiri. Dalam filosofi Stoik, ada konsep yang disebut dengan amor fati, atau mencintai takdir kita, termasuk kekurangan dan tantangan yang datang. Alih-alih menyembunyikan atau merasa malu dengan kekurangan, seseorang yang bijaksana akan menerima dan menghadapinya dengan tenang dan penuh penerimaan. Menerima kekurangan kita bukan berarti kita menyerah pada kelemahan atau tidak berusaha untuk berkembang. Sebaliknya, itu adalah tindakan untuk mengenali bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Setiap orang memiliki kekurangan dan kita tidak perlu menutupinya atau merasa cemas tentangnya. Dengan menerima ketidaksempurnaan kita, kita menunjukkan keberanian dan kedewasaan emosional yang menjadi daya tarik yang kuat bagi orang lain. Sikap menerima kekurangan ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menunjukkan kualitas diri kita. Ketika orang melihat kita mampu mengakui kekurangan tanpa merasa terancam atau terguncang, mereka akan merasakan kekuatan internal kita yang nyata. Ini bukan hanya tentang merendahkan diri, tetapi tentang menunjukkan bahwa kita memiliki keberanian untuk menghadapi kelemahan kita dan tetap melangkah maju. Bahkan dalam banyak kasus, menerima kekurangan kita dengan bijaksana bisa menciptakan ruang untuk berkembang. Dengan tidak terjebak dalam rasa malu atau penolakan terhadap kelemahan kita memberi diri kita izin untuk belajar dan tumbuh. Orang lain akan lebih mengagumi ketenangan kita dalam menghadapi kesalahan atau kekurangan, karena itu menunjukkan bahwa kita lebih fokus pada solusi daripada menyesali masa lalu. Pada akhirnya, kualitas diri yang sejati datang ketika kita tidak berusaha menjadi orang lain atau bersembunyi di balik citra sempurna, tetapi ketika kita menerima diri kita apa adanya. Ini menunjukkan kedewasaan dan kekuatan mental yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata.
Orang lain akan merasakannya dalam setiap tindakan kita yang datang dari penerimaan dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kemudian, cara menunjukkan kualitas diri tanpa berkata-kata yang terakhir atau yang ke-12 adalah menunjukkan empati tanpa kata-kata. Empati adalah salah satu kualitas terbesar yang bisa kita tunjukkan tanpa mengucapkan satu kata pun. Ketika kita mampu memahami perasaan orang lain dan menunjukkan perhatian tanpa perlu berbicara, itu adalah bentuk kualitas diri yang sangat dalam. Stoik mengajarkan kita untuk memahami orang lain tanpa menilai, hanya dengan merasakan dan menghargai kondisi mereka. Salah satu cara kita dapat menunjukkan empati tanpa kata-kata adalah dengan mendengarkan sepenuh hati. Mendengarkan tanpa menyela atau menghakimi memberikan sinyal yang sangat kuat kepada orang lain bahwa kita peduli dengan perasaan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, orang yang dapat mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memberi solusi langsung atau kritik adalah orang yang menunjukkan kedalaman empati. Selain itu, kita juga bisa menunjukkan empati dengan tindakan kecil yang memperhatikan kebutuhan orang lain. Tindakan sederhana seperti membantu seseorang yang kesulitan membawa barang atau memberikan ruang bagi orang yang sedang stres dapat menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai perasaan orang lain. Dalam banyak kasus, tindakan lebih berbicara daripada kata-kata, dan ini adalah cara yang sangat efektif untuk menunjukkan kualitas diri kita. Empati juga berarti kita tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, tetapi juga mengerti dan menghormati perspektif orang lain. Dalam filosofi Stoik, ini adalah bentuk kebijaksanaan karena kita tidak hanya melihat dunia dari sudut pandang kita sendiri, tetapi juga berusaha memahami orang lain dari perspektif mereka. Ini adalah tanda kedewasaan emosional dan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain dengan penuh rasa hormat. Dengan menunjukkan empati tanpa kata-kata, kita membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita adalah individu yang memiliki hati yang terbuka dan siap untuk membantu, bahkan tanpa mengucapkan kata-kata. Tindakan ini adalah salah satu cara paling kuat untuk menunjukkan kualitas diri kita tanpa harus berbicara. Secara keseluruhan, kualitas diri yang sejati tidak selalu datang dari kata-kata yang kita ucapkan, tetapi dari tindakan yang kita lakukan setiap hari. Dalam filosofi Stoik, kita belajar bahwa kesabaran, ketenangan, dan konsistensi adalah kunci untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya, tanpa harus berbicara tentang itu. Setiap tindakan yang kita ambil, setiap sikap yang kita tunjukkan mencerminkan kedalaman pemahaman kita tentang diri sendiri dan dunia sekitar kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik dalam kehidupan kita, kita tidak hanya membangun kualitas diri yang lebih baik, tetapi juga menciptakan dampak positif pada orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang hanya dengan bertindak dengan penuh perhatian dan integritas, kita bisa menginspirasi orang lain untuk mengikuti jalan yang sama. Kualitas diri yang sebenarnya tidak membutuhkan pengakuan, karena dampaknya sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apakah Anda siap untuk mulai menunjukkan kualitas diri Anda dengan cara yang lebih mendalam? Ingat, Stoik mengajarkan kita bahwa tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Mulailah dari sekarang, dan biarkan kualitas diri Anda bersinar tanpa perlu Anda katakan. Semoga video ini memberi Anda inspirasi untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, serta berpengaruh positif bagi dunia di sekitar Anda. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda, karena saya rasa video ini akan dibutuhkan oleh banyak sekali orang di luar sana. Karena tidak sedikit dari kita yang cenderung untuk berusaha menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang berkualitas dengan berbicara terlalu panjang lebar, yang justru akan membuat kita terlihat sebagai orang yang konyol, yang bukannya membuat orang menghargai kita, tapi justru membuat orang merasa bahwa kita tidak pantas untuk dihargai. Dan hal ini tidak jarang terjadi. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe agar kamu bisa terus mengikuti video-video menarik lainnya. Sekian, wassalam.